Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif. Nah, hari ini saya akan mengambil dari sebuah buku, yaitu bukunya Asosiat Profesor Bapak Dr. Dedi Rianto, terkait dengan penelitian kualitatif dan cara penggunaan software NVivo. Hari ini kita akan banyak membahas tentang sejarah singkat penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berada di bawah payung paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi. Nah, penelitian ini diawali pakar sosiologi dari mazhab Chicago pada tahun 1920 sampai ke 1930. Sebagai penelitian epistemologis, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami, to understand, not to explain. Dari gejala sosial yang dilakukan, seorang peneliti atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kondisi ini berdasarkan pengalaman, bukan dari kenyataan empirik yang bersifat objektif. Peneliti ingin mengetahui pelajaran atau manfaat yang diperoleh dari suatu kejadian. Kebenaran informasi yang diperoleh melalui pemahaman secara holistik dan tidak semata informasi yang diamati, tetapi juga berdasarkan pada informasi yang tidak tampak dan digali secara mendalam. Kebenaran harus diperoleh melalui akal sehat dan bersifat unik, dan tidak berlaku secara umum, serta diperoleh melalui proses induktif. Lalu paradigma interpretif mengalami perkembangan tahun 1960-an di Amerika dan tahun 1970-an di negara-negara berbahasa Jerman. Penelitian kualitatif berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, dan humaniora. Pada awal kelahirannya, para ahli metodologi penelitian kualitatif memaknai berbeda dengan pemahaman para ahli penelitian kualitatif di era postmodernisme. Pada awal penelitian kualitatif hanya merupakan reaksi terhadap tradisi paradigma positivisme dan post-positivisme, di mana kajian budaya bersifat interpretatif. Inisiator metode penelitian kuali berasumsi bagaimana penganut paradigma positivistik yang merujuk pada realitas empirik mampu menggali informasi yang bersifat abstrak. Nah, kegelisahan tersebut dijawab dengan menciptakan para cara peneliti dan juga metode lain untuk mengungkap persoalan kehidupan sosial. Keberadaan penelitian kualitatif menjadi counter terhadap penelitian kuantitatif yang begitu dominan hampir sepanjang abad ke-20. Menurut Tasakori dan Teddy tahun 2003. Nah, para ahli dari mazhab Chicago pada era 1920 sampai 1930-an menjadi dasar utama kebangkitan metode penelitian kualitatif dalam penelitian sosial dan subdisiplin ilmu sosial, kemudian kesehatan, humaniora, termasuk antropologi budaya, interaksionisme, simbolik, marxisme, etnometodologi, fenomenologi, feminisme, budaya, dan postmodernisme. Nah, kolaborasi dari beberapa disiplin ilmu menjadikan metode penelitian kualitatif tidak berangkat dari satu bidang ilmu saja. Misalnya, bidang ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, politik, dan yang lain-lain dapat dijalankan secara bersamaan. Walaupun menggunakan metodologi yang berbeda, keberadaan metode penelitian kuali sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami perilaku terpola, pattern behaviors,
dan proses-proses sosial di masyarakat. Pada periode postmodern atau eksperimental postmodernisme telah digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan berbagai perspektif dan strategi. Mereka tidak terbatas pada analisis data. Seseorang tidak dapat membedakan pendekatan postmodern, terbatas untuk analisis data dalam ilmu sosial. Lalu implikasi analitik lebih umum, menggabungkan setiap aspek penelitian kualitatif. Fondasi epistemologinya, strategi pengumpulan datanya, gaya analitiknya, dan cara penyajiannya. Pada periode ini, peneliti lebih memfokuskan pada kajian isu berskala kecil atau mikro dibandingkan secara makro sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, di era 1995 sampai 2000 itu adalah post-eksperimental. Merupakan masa di mana peneliti sosial mencoba mencari jembatan antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Caroline Ellis dan Arthur Bochner berjudul Ethnographic Alternatives, menjadi penelitian yang monumental, menjadi awal periode post-eksperimental. Para peneliti periode post-eksperimental berupaya mewujudkan ide-ide atau cara baru untuk melihat pengalaman hidup melalui etnografi, puisi, teks multimedia, data visual, dan sejenisnya. Ada 3 jurnal yang sangat terkenal di era 2000-an hingga 2008, yaitu Qualitative Inquiry, Qualitative Studies, and Qualitative Research. Nah, pada periode terakhir adalah Immediate Future. Ya, jadi tadi ada postmodern, post-eksperimental, sekarang ada Immediate Future, 2005 sampai dengan sekarang. Di mana terjadi perubahan tujuan ilmu-ilmu sosial dari yang hanya sekedar untuk memotret fenomena sosial menjadi upaya untuk menciptakan keadilan sosial, sehingga menghasilkan ilmu-ilmu sosial murni. Nah, metode penelitian kualitatif terus berkembang, seiring dengan perkembangan teori-teori sosial dan filsafat dalam mendukung permasalahan yang semakin kompleks. Misalnya, hermeneutika, strukturalisme, semiotika, fenomenologi, studi budaya, interaksionisme, simbolik, konstruktivisme, etnometodologi, kemudian ada teori kritis, neo-marxisme, dan feminisme. Kondisi tersebut menjadi paradigma, strategi, dan metode analisis data dalam melakukan penelitian kualitatif yang semakin kompleks. Lalu bagaimana hubungan penelitian kualitatif dan kuantitatif? Ya, dalam banyak kasus, metode kuali dikembangkan dalam konteks kritik terhadap metode kuantitatif dan strategi penelitian. Perdebatan tentang pemahaman benar tentang sains belum diselesaikan, tetapi di kedua metode tersebut telah dikembangkan pada penelitian yang lebih luas, di mana keduanya memiliki sisi baik dan buruk. Indikator menyebutkan bahwa penelitian kuali telah menjadi independen dari penelitian kuanti. Kombinasi kedua metode tersebut telah mengkristal dan menjadi perspektif yang dibahas dan dipraktekkan dalam berbagai bentuk hubungan penelitian kuali dan kuanti. Nah, adapun hubungan keduanya meliputi epistemologi dan ketidakcocokan epistemologis. Lalu yang kedua, ada desain penelitian yang menggabungkan dan mengintegrasikan penggunaan data dan atau metode kuali dan kuanti. Metode penelitian yang menentukan dan menghubungkan temuan hasil penelitian kuali dan kuanti. Menilai kualitas penelitian, menerapkan kriteria kuantitatif untuk penelitian kualitatif atau sebaliknya, dan generalisasi hasil temuan. Nah, pada tingkat epistemologi dan metodologi, diskusi sering berpusat pada cara yang berbeda terkait penelitian kuali dan kuanti. Hubungan pertama adalah
untuk menekankan ketidakcocokan penelitian kuali dan kuanti dalam prinsip-prinsip epistemologis dan metodologis menurut Becker tahun 96. Atau tujuan serta bertujuan mencapai penelitian pada umumnya. Sering dikaitkan dengan posisi teoritis yang berbeda, seperti positivisme versus konstruksionisme atau post-positivisme. Kemudian terkadang ketidakcocokan tersebut sebagai paradigma yang berbeda, dan kedua kubu dilihat sebagai terlibat dalam perang paradigma, menurut Lincoln dan Guba tahun 85. Nah, penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kuanti dan kuali, di mana kedua metode ini dapat digabungkan maupun digunakan sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan pernah mendengar mixed method, nah itu dia ya, menggabungkan antara kuanti dan kuali. Tapi sebaiknya kita gunakan sendiri-sendiri aja ya, supaya lebih maksimal dan mendalam. Nah, pemilahan kedua metode penelitian tersebut terjadi karena memudahkan untuk membedakan paradigma dan prosedur operasional yang dilakukan, menurut Gell and Borg tahun 2003. Peneliti ingin mengetahui pengalaman subjektif dari penyakit mental kronis, harus melakukan wawancara biografi dengan beberapa pasien dan menganalisisnya dengan rinci. Peneliti yang ingin mengetahui frekuensi dan distribusi penyakit dalam populasi harus menjalankan studi epidemiologi tentang topik tersebut. Penelitian kuanti dan kuali dapat dibuktikan dengan cara berbeda. Perbedaan tersebut disajikan sebagai berikut. Ya, berikut adalah tabelnya, perbedaan antara kuanti dan kuali. Sebelah kiri adalah kuanti, sebelah kanan adalah kuali. Yang pertama, hipotesis dibuat sejak awal penelitian untuk kuantinya. Kalau kuali, hipotesis dapat dibuat seiring berjalannya penelitian. Yang kedua, kuanti sejak awal penelitian definisi sudah disebutkan. Kalau di kuali, definisi dibuat sesuai konteks dan atau saat penelitian berlangsung. Di kuanti, reduksi data diubah dalam bentuk angka-angka. Kalau di kuali, ungkapan atau pernyataan dalam bentuk deskripsi naratif atau kata-kata. Kalau di kuanti mengutamakan nilai reliabilitas melalui instrumen penelitian, kalau di kuali cukup menyimpulkan reliabilitas. Kalau di kuanti perhitungan statistik untuk menilai validitas, kalau di kuali cross-check sumber informasi untuk menilai validitas. Di kuanti prosedur dibuat jelas dan terinci, kalau di kuali deskripsi prosedur dibuat secara naratif. Kuanti menggunakan sampling random, kalau di kuali menggunakan sampling purposive. Lalu kalau di kuanti membuat desain kontrol, kalau di kuali kalau di kuanti membuat desain kontrol statistik atas variabel eksternal, kalau di kuali analisis logis dilakukan untuk mengontrol variabel ekstern. Kalau di kuanti mengontrol bias prosedur menggunakan desain khusus, kalau di kuali mengontrol bias dilakukan oleh peneliti sendiri. Di kuanti kesimpulan dari hasil statistik, di kuali kesimpulan dibuat secara naratif. Kemudian, kalau di kuanti pemecahan gejala dibuat menjadi bagian untuk dianalisis, kalau di kuali secara keseluruhan gejala yang muncul dapat dilihat. Di kuanti aspek situasi atau kondisi dapat dimanipulasi melalui gejala yang kompleks, kalau di kuali gejala-gejala yang terjadi dibuat secara alamiah atau membiarkan keadaan aslinya. Nah, itu sumbernya dari buku Jack and Norman tahun 93 dalam leksi J. Moleon tahun 2000. Lalu apa keunggulan kualitatif daripada kuanti? Ya, Everman bersama dengan rekan-rekannya di tahun 96 menyatakan bahwa metode kuanti hanya merupakan jalan pintas ekonomi dari proses pembuatan data.
Sedangkan metode kuali khususnya hermeneutika objektif yang dikembangkan Overman mampu memberikan penjelasan ilmiah aktual tentang fakta. Kemudian Kleining tahun 95 berpendapat bahwa metode kualitatif dapat hidup dengan sangat baik tanpa penggunaan metode kuantitatif di kemudian hari. Sedangkan metode kuanti membutuhkan metode kuali untuk menjelaskan hubungan yang mereka temukan. Metode kuali dinilai sebagai yang paling sesuai dalam menjawab pertanyaan sosiologis mikro dan metode kuanti untuk menjawab pertanyaan sosiologis makro. Pendapat tersebut memperjelas bahwa dalam kesehatan masyarakat, metode kuali lebih baik daripada metode kuanti yang mengarah pada hasil yang relevan pada tingkat topik sosial politik dan hubungan karena kompleksitasnya. Nah, kemudian pendapat tersebut memperjelas bahwa dalam kesehatan masyarakat, dengan demikian alasan untuk keunggulan penelitian kualitatif ditemukan baik pada tingkat program penelitian dan pada tingkat kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Kemudian kita ingin menghubungkan penelitian kuali dan kuanti. Metode kuali dan kuanti dapat menghubungkan dalam desain satu studi dengan cara yang berbeda. Miles and Huberman tahun 94 menyatakan, integrasi penelitian kuali dan kuanti menguraikan 4 jenis desain untuk mengintegrasikan kedua pendekatan dalam satu desain, seperti pada gambar 1.1 tadi. Dalam desain pertama, kedua strategi dilakukan secara paralel. Pengamatan terus-menerus dari lapangan memberikan dasar dalam survei. Beberapa gelombang terkait atau dari mana gelombang berasal dan dibentuk dalam desain kedua. Nah, ini gambar satu-satunya ya. Kualitatif dan kuantitatif. Continuous collection of both sorts of data. Kemudian di sini ada gelombang ya, kuantitatif. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Sedangkan kalau di kualitatif dia continuous field research. Kemudian yang ketiga qualitative exploration ya, kuantitatif questionnaire, kualitatif deepening and assessing results. Kemudian kuantitatif dengan survei, kualitatif dengan field study, kuantitatif dengan eksperimen. Ya, jadi dia menghubungkan penelitian kuali dan kuanti. Yaitu adalah gambar desain riset integrasi kualitatif dan kuantitatif sumber dari Miles and Huberman tahun 94 ya. Ini yang sering kali disebutkan oleh Prof. Sugiono dalam setiap webinar, seminar yang disampaikan oleh beliau. Nah, ketiga, kombinasi metode kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur yang disertai studi kuesioner sebagai langkah menengah sebelum hasil dan kedua, langkah diperdalam dan dinilai dalam fase kualitatif kedua. Dalam desain keempat, pelengkap studi lapangan untuk menambah kedalaman hasil survei pada langkah pertama dan diikuti oleh intervensi eksperimental di lapangan untuk menguji hasil dari dua langkah pertama. Kemudian triangulasi penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini yang sering dipakai atau digunakan oleh Bapak Ibu yang membuat penelitian kualitatif ya, terutama ya kita menggunakan triangulasi. Nah, triangulasi ini diperkenalkan oleh Denzin tahun 78. Beliau mengemukakan berbagai metode kajian dalam suatu gejala tertentu seperti halnya dunia navigasi dan militer. Triangulasi penelitian berarti menggabungkan beberapa metode kualitatif, menurut Frick 92 dan 2004. Tetapi juga berarti menggabungkan metode kuali dan kuanti. Perspektif metodologis yang berbeda saling melengkapi dalam studi masalah, dan dipahami sebagai kompensasi pelengkap dari kelemahan. Nah, triangulasi dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap data.
kemudian membandingkan dengan data lainnya untuk memperoleh keabsahan. Teknik tersebut dilakukan untuk menjamin keabsahan data melalui pembandingan data yang diperoleh dari sumber atau metode lainnya. Nah, teknik triangulasi dapat diasumsikan setiap terjadinya bias yang inheren dari sumber data. Maka dapat dilakukan atau dinetralkan dengan sumber data atau metode lainnya. Metode triangulasi menyediakan perangkat untuk merespon dan menjawab setiap pertanyaan spesifik untuk membantu memperoleh data yang sah dan tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan. Nah, triangulasi juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang kompleks dikarenakan kondisi lapangan yang selalu berubah-ubah. Nah, ada dua asumsi metode penelitian dengan teknik triangulasi, yaitu level pendekatan. Nah, yang dalam level pendekatan ini, alasan menggunakan teknik triangulasi. Karena peneliti ingin menggunakan dua metode sekaligus dalam satu waktu. Hal ini dilakukan karena kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan dari sisi tertentu dalam melihat suatu permasalahan. Dan hasilnya akan berbeda bila menggunakan metode tertentu. Untuk meminimalisir masalah yang akan muncul, akan lebih baik menggabung kedua metode tersebut dan hasilnya akan lebih komprehensif. Nah, pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih sempurna, serta tidak bias dan mendekati kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah level pengumpulan dan analisis data. Penggunaan metode triangulasi dapat dilakukan dengan penekanan pada metode kuali dan metode kuanti, atau menggabungkan keduanya dan mengikuti prosedur yang sudah disepakati awal. Apabila lebih ditekankan pada metode kuali, maka sebagai fasilitatornya adalah metode kuanti. Untuk membantu dan mempermudah penelitian dan sebaliknya. Apabila diberikan penekanan yang sama kepada kedua metode kuanti dan kuali, ada hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu metode kuanti dan kuali dapat dijalankan secara bersamaan dengan memahami manfaat, prosedur, permasalahan, dan tujuan penelitian. Penggunaan dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan prioritas kepentingan, di mana keduanya dapat didesain bersama-sama tetapi pada laporannya dipergunakan salah satunya. Kedua metode dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan keterampilan peneliti, di mana peneliti dapat melakukan secara simultan bila mana ada hubungan masalah dan tujuan penelitian. Nah, sebelum Bapak Ibu menggunakan metode triangulasi, harus diketahui adalah pertama peneliti melakukan perhitungan dan memperkirakan apakah hasil yang akan diperoleh. Akan lebih baik jika hanya menggunakan satu metode atau keduanya. Kedua, peneliti memperhitungkan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kesimpulannya, penggunaan triangulasi lebih mengedepankan proses yang efektif dan hasil yang diharapkan. Metode triangulasi. Model triangulasi dapat digunakan melalui pengujian proses dan hasil metode. Apakah sudah berjalan dengan baik? Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan informasi dan dokumen yang akurat dan sudah tervalidasi. Nah, berikut adalah proses kerja triangulasi, yakni melakukan observasi, partisipasi, dan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data. Hasil yang diperoleh dilakukan cross-check agar tidak terjadi pertentangan berdasarkan catatan harian dan dokumen. Ya, ini yang berat ya, karena kan kita punya banyak catatan harian atau hasil rekaman antara beberapa responden informan yang kita miliki. Kemudian, dari beberapa informan, bisa saja mereka punya jawaban masing-masing ya. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Nah, sedangkan kita tuh harus cross-check supaya data yang ada ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.
Nah, kemudian proses kerja triangulasi yang kedua, hasil yang diperoleh dilakukan pengujian dan konfirmasi ulang kembali dengan informan sebelumnya. Bila mana terdapat perbedaan, maka peneliti harus menelusuri kembali di mana terjadi perbedaan tersebut, sampai memperoleh sumber perbedaan dan materi perbedaannya. Timbulnya perbedaan dan pemahaman terhadap informasi yang diterima harus menjadi bahan telaah kembali untuk dikonfirmasi ulang. Uji keabsahan dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi melalui pembandingan dengan informan atau sumber lainnya, sehingga data atau informasi yang diperoleh menjadi benar dan dapat digunakan. Kemudian Denzin membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan. Yang pertama ada triangulasi teori, adalah membanding atau mengadu dua teori untuk menjawab suatu penelitian. Untuk itu dibutuhkan rancangan penelitian dengan melakukan analisis data dari sumber yang berbeda, melakukan wawancara secara komprehensif, dan pengamatan terhadap objek secara alami atau dengan dokumen pendukung. Yang kedua adalah triangulasi peneliti. Gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda menjadi ciri khas dari peneliti dalam melakukan validitas data. Nah, perbedaan ini sering terjadi karena melakukan pengamatan fenomena yang sama dengan menggunakan dua atau lebih pengamat, yang pada akhirnya akan mendapatkan data valid. Kemudian triangulasi metode. Uji silang dapat dilakukan dengan beberapa teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan sahih. Pada prinsipnya, penggunaan triangulasi untuk melakukan uji silang data dalam menggambarkan fenomena suatu penelitian yang diamati. Nah, beberapa format triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin tahun 70, Cohen dan Manion tahun 94 dalam Al-Wasilah tahun 2008 yaitu time triangulation. Kemudian ada space triangulation, ada combined levels of triangulation, theoretical triangulation, investigator triangulation, and methodological triangulation. Selain itu, menurut Lisa Aguillon tahun 2002, jenis triangulasi terdiri dari data triangulation, investigator triangulation, theory triangulation, dan methodological triangulation and environmental triangulation. Dalam suatu penelitian, metode triangulasi dapat digunakan dengan menggabungkan metode kuali dan kuanti. Bertujuan apa? Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan komprehensif. Kegiatan ini banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan dana, serta sumber daya lainnya. Nah, triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan dan pengecekan data secara sederhana dan kemudahan menarik. Lalu pola pikir fenomenologi yang bersifat multi-perspektif menjadi ciri khas dari model triangulasi dalam menarik kesimpulan yang sempurna. Dan tidak hanya melihat dari satu sudut peneliti saja. Ya, dari beberapa sudut pandang peneliti dapat dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih baik dan dapat diterima kebenarannya. Hasil pengumpulan data tidak hanya diperiksa oleh peneliti, tetapi dapat diperiksa silang oleh peneliti lain untuk memberikan kontribusi. Cara ini disebut member check. Jadi kita tuh misalnya punya rekan sama-sama yang ngambil doktor, kita minta tolong rekan kita di teman kampus kita itu untuk mengecek sudah benar nggak. Jadi kita melakukan pemeriksaan silang. Kalau misalnya dalam satu kelas ternyata ada 4 orang yang membuat penelitian kualitatif, nah keempat itu aja kita kumpul bersama, kita saling melakukan member check. Kita periksa punya dia periksa punya kita gitu. Untuk mengetahui bahwa dengan kemampuan, knowledge, expertise yang dimiliki oleh masing-masing member tersebut bisa terlihat apakah sudah benar atau belum data atau hasil yang sudah kita peroleh dari triangulasi tersebut. Kemudian menggabungkan data dan metode kuali dan kuanti. Nah, setiap metode penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing.
Metode kuanti dan kuali saling melengkapi atau complement each other. Pada level data, kombinasi tersebut berorientasi untuk mentransformasikan data kuali menjadi data kuanti, begitu pula sebaliknya. Berikut ini beberapa contohnya. Transformasi data kuali menjadi data kuanti merupakan upaya untuk mengukur pernyataan wawancara terbuka atau naratif. Pengamatan juga dapat dianalisis berdasarkan frekuensinya. Frekuensi dalam setiap kategori dapat ditentukan dan dibandingkan. Beberapa metode statistik untuk menghitung data tersebut tersedia. Hopf tahun 82 mengkritik kecenderungan dalam peneliti kuali untuk mencoba meyakinkan audiens mereka dengan argumentasi yang didasarkan pada logika kuanti. Misalnya, 5 dari 7 yang diwawancarai mengatakan bla bla bla. Mayoritas jawaban berfokus pada bla bla. Bukannya mencari interpretasi dan presentasi temuan yang didasarkan pada teori, ini dapat dilihat sebagai transformasi implisit dari data kuali menjadi temuan kuasi kuanti. Ya, metode penelitian kuanti lebih fokus pada penelitian yang masalahnya sudah jelas dan populasinya yang luas, sehingga hasil penelitiannya sering kurang mendalam. Ya, jadi lebih fokus pada penelitian yang masalahnya sudah jelas kalau di kuanti dan populasinya luas, sehingga hasil penelitiannya sering kurang mendalam. Metode kuanti lebih cocok untuk menguji hipotesis atau teori. Dan lebih fokus, kalau di kuanti lebih cocok untuk menguji hipotesis atau teori dan lebih fokus pada masalah belum jelas dan dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasilnya lebih mendalam dan bermakna, serta cocok untuk menemukan hipotesis atau teori. Penggabungan kedua metode tersebut dalam satu penelitian secara bersamaan akan mengalami kesulitan. Karena apa? Paradigma kedua metode tersebut berbeda. Thomas Cook dan Charles Reichardt tahun 78 menyatakan bahwa metode kuanti dan kuali tidak pernah digunakan bersama-sama. Karena keduanya memiliki paradigma yang berbeda, dan perbedaannya bersifat mutually exclusive, sehingga metodenya hanya dapat dipilih salah satunya. Nah, bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya, Sugiono tahun 2008 menyatakan kedua metode tersebut dapat digunakan bersama-sama dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi ya, para ahli ini mengemukakan pendapat. Ternyata ada yang menimpali dengan bahwa beberapa mengatakan setuju, ada beberapa yang membantah tidak setuju. Seperti itu. Dan ternyata oleh Prof. Sugiono di tahun 2008 ini juga beliau mengatakan, oh ternyata bisa loh. Kalau kedua metode ini digunakan secara bersama-sama, tapi dengan requirement tertentu. Ya. Yang pertama, metode kuali menghasilkan hipotesis. Sebaliknya metode kuanti untuk menguji hipotesis. Ya, kalau kuali tadi menghasilkan hipotesis, kalau kuanti untuk menguji hipotesis sesuai dengan pendapat dari Susan Steinbeck tahun 88. Nah, penelitian objek yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda dapat menggabung kedua metode tersebut. Lalu penggunaan dapat dilakukan secara bergantian. Diawali penggunaan kuali untuk menghasilkan hipotesis, selanjutnya hipotesis diuji untuk memperoleh kebenaran melalui pendekatan kuantitatif. Bila mana paradigmanya berbeda, kedua metode tersebut tidak dapat digabungkan. Misalnya, pada metode kuanti, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Tapi untuk memperkuat dan menguji kebenaran kuesioner yang telah diisi responden, dapat dilakukan wawancara secara mendalam. Atau menggunakan triangulasi, melakukan uji silang, sehingga akan memperoleh data yang sah sampai ditemukan kebenarannya.
Lalu penggunaan metode dapat dilakukan secara bersama-sama dengan persyaratan kedua metode sudah jelas dan peneliti memiliki pengalaman untuk melakukan hal tersebut. Peneliti kuanti menyadari bahwa sebagian data yang diperoleh mungkin tidak valid, karena sebagian responden survei salah dalam mengartikan pertanyaan dalam kuesioner, sehingga salah dalam memberikan jawaban. Terjadilah measurement bias. Atau karena ketidakakuratan, pemanggilan kembali ingatan responden tentang peristiwa masa lalu, recall bias. Nah, di sisi lain, peneliti kuali dapat mengembangkan teknik yang lebih baik untuk mengklasifikasi dan menginterpretasikan data deskriptif. Tetapi mungkin kesulitan membuat generalisasi hasil penelitian pada populasi di luar kasus yang diteliti. Nah, dalam konteks ini dibutuhkan suatu teknik yang disebut dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan penelitian kuali dengan menggabungkan metode atau yang biasa disebut dengan method triangulation. Sumber data, data triangulation, peneliti, investigator triangulation, maupun perspektif dan teori. Theoretical triangulation. Menurut Yin tahun 94, Brennan 99, Rika dan Ezi tahun 2000. Nah, tujuan teknik triangulasi secara umum dalam penelitian kuali digunakan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif. Rice and Ezi tahun 2000. Richa dan Ezi maksudnya ya. Karena banyak sumber bukti majemuk memberikan pengukuran-pengukuran majemuk terhadap fenomena yang sama.